Oke, rekan Mitra Saat Sukabumi dimanapun rekan Orta berada, selamat malam untuk semuanya dan alhamdulillah tidak ada kendala. Kita sudah tergabung dengan salah satu artis, lagunya sudah diputar di radio El Mitra 95 FM Kota Sukabumi yang punya judul Pesona. Siapa lagi kalau bukan Adi Abdurrahman. Halo Adi, Assalamualaikum. Halo Kang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum rekan El Mitra semua. Oke, semoga terima semua kasih dalam keadaan buat sehat ya. Penuh semangat. Amin. Harus semangat ya, karena tanpa semangat itu akan ngedrop ya. Bagaikan batu baterai ataupun batu handphone yang belum dicas ya. Oke Adi, ini awal karir ataupun profil seorang Adi di dunia entertainment ya. Itu Adi itu kelahiran dari mana nih? Kelahiran dari ayah ibu saya sebenarnya. Oh iya benar. Ya. Iya, asal. Benar. Jawaban yang bagus sekali dan tepat itu yang saya tunggu-tunggu jawabannya. Ya, Oke, asal dari mana? Saya asalnya di Bogor tapi domisili di Jakarta. Awal mula berkarir sejak kapan tuh? Kalau untuk musik sih mulai merilis lagu itu dari tahun lalu. Jadi ini sudah sekitar 7 bulan. 7-8 bulan. 1 bulan lagi berarti ya? 1 bulan lagi menuju 9 bulan. Iya benar ya? benar. Iya benar nggak? Ya iya. Ya. Oh berarti baru menuju ke 8 bulan ya. Ya. Ini dari lagu-lagu Adi nih saya lihat bahwa ada juga beberapa lagu yang selain Pesona nih. Nah sebelum ke lagu yang lain nih, Adi dari lagu Pesona ini menceritakan tentang apa? Sebenarnya Pesona ini bisa diinterpretasikan dengan banyak interpretasi ya. Kalau yang saya maksud ini adalah pesona untuk kekaguman terhadap seseorang yang begitu mempesona gitu, begitu memesona dan orang itu kayak susah dilupakan. Susah itu berarti nggak move on ya? Iya betul. Oh ya, betul, alias gagal move on. Berat ya. Oke, itu Adi, penciptanya siapa nih Adi dari lagu Pesona ini? Saya sendiri. Wih, luar biasa nih rekan Amita Sanus Sukabumi. Adi masih muda, terus berkarirnya juga luar biasa, pencipta lagu juga. Ini adalah the next para musisi di Belantika Musik Indonesia, para senior. Mudah-mudahan tercapai ya Adi ya. Amin. Oke Adi, ini Pesona ini kan ketika Adi menciptakan sebuah lagu ini, itu pas lagi ngapain sih? Apakah Adi lagi sesuai dengan cerita Kang Adi sendiri itu? Apalagi melamun atau lagi kerja gitu? Sebenarnya ini tuh kan lagu single saya yang keempat ya. Yang pertama itu saya kasih tahu dulu ya. Yang pertama itu Tempat Untuk Rindu. Yang kedua itu Sadis, yang ketiga itu Salah Apa, dan yang keempat Pesona. Jadi ini adalah rentetan dari kisah perjalanan hidup saya. Jadi dari yang Tempat Untuk Rindu itu mengingat masa-masa indah bersama seseorang yang pernah menjadi bagian terpenting dalam hidup saya. Lalu Sadis itu karena memang hubungan itu tidak bisa berlanjut ke tahap selanjutnya, akhirnya kami terpaksa harus putus ya, harus putus. Nah lalu rilis lagu ketiga judulnya Salah Apa. Salah Apa itu kenapa ya saya diputuskan ya, kenapa kami memutuskan putus, salah saya tuh apa? Nah itu menjadi pertanyaan sampai sekarang. Jadi intinya kami sudah tidak bisa bersama dan apa sih masalahnya belum ketahuan juga. Tiba-tiba perempuan itu sudah menikah gitu ya, jadi intinya saya ditinggal nikah. Nah Pesona ini saya itu udah mulai menuju tahap move on. Tahap move on, saya harus mencari alternatif baru supaya saya bisa melanjutkan kehidupan saya selanjutnya. Nah pada saat itu saya melakukan perjalanan, karena satu di antara hobi saya itu melakukan perjalanan ya Kang. Jadi dalam perjalanan itu saya menemukan banyak hal, termasuk menemukan jati diri saya siapa sebenarnya.
Dan di tengah perjalanan itu saya bertemu dengan seseorang yang baru lagi, yang ini membuat saya benar-benar kagum dan terkesima dengan pesona aura yang ada di dalam dirinya. Seperti itu ceritanya. Jadi rentetan dari satu sampai ke pesona ya, luar biasa ya. Itu berapa lama sih dari single pertama ke single kedua ke single ketiga dan ke single keempat sekarang ini, adik, prosesnya ataupun lamanya waktunya gitu? Jaraknya 1-2 bulan. Wah, jarak 1-2 bulan. Tapi sekarang berarti hati dari Adi sendiri sekarang udah mulai udah mendapatkan sesuatu hal yang sangat menakjubkan berarti ya, atau semangat gitu kan? Iya, betul. Betul. Oke Adi, nih dari proses pembikinan lagu tersebut ya kan, apalagi dari tadi lagu pertama itu Tempat Untuk Rindu. Tempat Untuk Rindu, terus Salah Apa, Sadis, terus satu lagi yang ini Pesona. Nah kan Adi itu kan lagi sedih. Kalau kan Adi sendiri kan kalau misalkan lagi sedih itu boro-boro males, mau ngapa-ngapain males lah gitu kan. Apalagi mau bikin sesuatu memori ataupun diary ya, kalau dulu mah diary Kang Adi ya. Apa diary apa diary sih? Iya diary. Bukan diary ya, bukan. Pakai perut ya. Itu kok bisa gitu? Ada hambatan nggak, misalkan lagi ngeblank ataupun udah malas gitu? Nggak ada ya? Karena itu merupakan satu cara saya bagaimana saya mengekspresikan diri saya. Jadi pada saat saya sedih, apa yang harus saya lakukan? Saya mau curhat, tapi curhat ke orang itu kan perlu memilih ya, orang yang tepat. Nah itu agak susah bagi saya untuk menceritakan isi hati saya. Jadi saya tulis, sebenarnya itu lewat puisi dulu Kang. Jadi lewat puisi, saya tulis baitnya, setelah itu saya ubah menjadi lagu. Itu berarti saja ini anak muda yang berkarya, dan juga inilah hal-hal yang positif yang harus ditiru oleh anak-anak yang lainnya, anak muda-muda yang lainnya. Jadi jangan sampai ketika lagi saya sedih ataupun lagi galau bahasanya gitu kan, melakukan hal-hal yang tidak positif. Luar biasa Adi, sukses Adi ya. Ini saya senang banget Di, masih muda, keren lah. Nah, oke Di, terima kasih. Kembali lagi sama lagu-lagu ataupun karya-karya Adi itu sendiri gitu kan. Kan dulu galau ya, lagi galau ya, ditinggalkan, terus juga nggak tahu kenapa dia meninggalkan lagi saat-saatnya sayang. Sekarang alhamdulillah sudah mendapatkan lebih dari orang itu ataupun si cewek itu kan. Nah, ada godaannya kadang-kadang kalau Nadi sendiri dulu seperti itu ya, sama kayak lagu-lagu Adi gitu kan, lagu sayang ditinggal susah move on gitu kan. Ketika mendapatkan sesuatu yang lebih dari dia, ternyata dia datang lagi. Itu gimana? Bisa jadi kan menghubungi? Hampir ya. Hampir ya. Itu ada trik tertentu nggak? Misalkan kan kadang-kadang kita mau stick balik, kenapa sih kamu nggak dulu meninggalkan saya gitu kan? Atau diabaikan saja gitu? Ya intinya kan kita hidup ke depan ya, nggak ke belakang. Jadi untuk apa yang belakang cukup saja. Yuk sekarang kubur dalam-dalam cerita-cerita pahit itu. Jadi saya mau mengalami cerita yang indah saja ke depannya. Jadi intinya ya memang agak susah ya melupakan itu, apalagi gangguan itu selalu ada. Bagaimana caranya kita untuk benar-benar move on? Yaitu saya harus mengapresiasi diri saya sendiri. Jadi supaya hilang pikiran, saya melakukan traveling tadi, perjalanan tadi, dan syukurnya puji syukur saya menemukan hal yang baru, sesuatu yang baru yang bisa melupakan itu. Gitu, melupakan kisah pahit saya selama yang saya rasakan. Iya, berarti kopi hitam berarti ya. Udah kopi hitam dan ada manisnya. Alhamdulillah Di. Oke Di. Nah, tapi benar Di, kata Adi bahwa kita harus melihat ke depan dan maju ke depan. Jangan sampai kayak jangan ditiru sama kayak orang mancing Di. Benar nggak? Ya. Kalau orang mancing nggak maju-maju Di. Betul. Kalau orang mancing maju kecebur ya. Oke, Di.
Kalau harga minyak goreng masih mahal di sana nih. Oh jadi minyak goreng jadi. Sekarang ganti semua harus direbus, Oh direbus. Iya harus iya. direbus. Bikin bala-bala direbus ya. Direbus. Oh ini aja intermezzo aja di. Oke kayak. Iya iya. Oke Iya. di. Di lagu Pesona ini kan alhamdulillah di Radio Mitra sudah masuk tanggal lagu, cat lagu dan responnya sangat luar biasa dari pendengar nih Di, ya. Nah dari lagu Pesona ini di apa istilahnya ketika recording itu ada kendala satu-satu. Yang keduanya selain berkarir di dunia tarik suara ini, aktivitas apa aja di? Sehari-hari dari hari Senin sampai Jumat saya mengajar di salah satu sekolah di Jakarta. Ya. Di bidang apa istilahnya maksudnya ngajar di bidang bahasa apa gitu maksudnya? Pelajaran ya, pelajarannya bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia. Aduh, jadi saya malu masalahnya bahasa Indonesianya agak belebet gini gitu kan, campur sama Sunda. Gitu. Sama Sarwa ada. Sarwa. Oke nih. Ya, Sami nuhun. Kalau di Bogornya dekat mana sih? Kalau Nanda sendiri pernah mampir ke Bogor gitu kan? Sempat kalau misalkan kalau dulu mah setiap minggu keliling label namanya Radio Day gitu kan. Biasa turun di Baranang siang naik kereta api kayak gitu. Saya yang ke arah Parung. Area Parung. Oke. Iya. Ya kembali lagi nih ke Pesona di. Lagu Pesona ini kan wah karena dari jenis musiknya ataupun genre musiknya itu sangat luar biasa, terus juga milenial banget lah gitu kan, enak banget gitu kan dari apa istilahnya ketikan gitarnya. Jernih banget pokoknya enak. Kalau bahasa Kanada bukan easy listening bukan, tapi terngiang-ngiang di telinga. Amin. Tapi bukan dangdut ya, terngiang-ngiang. Nah, dari pesan-pesan dari Pesona tersebut nih ya ke pendengar, apa yang disampaikan? Terus juga satu tuh, yang keduanya mungkin Adi dulu sempat ada cita-cita gitu kan, ternyata Adi pengen jadi apa jadi penyanyi, jadi artis. Seperti apa, ini buat motivasi buat pendengar Radio El Mitra. Kadang-kadang kan pengen masuk artis tapi pengen dikenal orang banyak, tapi harus pakai modal, ngedon lagi. Tapi apa yang akan disampaikan oleh Adi? Untuk lagu Pesona ini sebenarnya interpretasi untuk Pesona ini banyak ya. Saya berikan kebebasan kepada pendengar lagu-lagu saya. Untuk lagu Pesona ini mau dibawa kemana. Tapi untuk saya sendiri, Pesona ini merupakan bentuk apresiasi terhadap seseorang yang saya lakukan gitu. Saya kagum dengan seseorang, jadi itu adalah bentuk apresiasinya. Kalau misalnya kita merasa memang ingin mengapresiasi seseorang, ya dengarkanlah lagu Pesona ini gitu. Jadi Pesona ini sebenarnya tidak hanya untuk hal-hal yang berhubungan dengan cinta saja, bisa juga diinterpretasikan dengan hal yang lain, misalnya tentang keindahan alam gitu, ya, tentang tempat wisata gitu. Nah, yang ingin disampaikan itu intinya bagaimana kita mengapresiasi seseorang di dalam lagu ini gitu. Jadi ada seseorang yang memang kita tidak tahu bahwa orang itu benar-benar support kita banget. Nah, ini adalah saat yang tepat untuk kita mengapresiasi balik orang tersebut. Gitu. Betul. Iya. Karena dengan lagu tersebut kan akan menjadi salah satu edukasi juga buat pendengar biar lebih semoga bahasanya mensyukuri apa yang dilihat, apa yang dikagumi gitu. Bukan cewek doang ya. Bener. Betul. Bukan cewek doang cantik ya kan, banyak wisata alam dan sebagainya. Terus kalau misalkan Adi dari kecil cita-cita pengen jadi apa? Kalau Kanada kan dulu bungsu, karena bungsunya gitu sama orang tua mau jadi pilot katanya gitu kan. Kalau Adi? Ya, sama. Sebenarnya waktu kecil itu berubah-ubah ya cita-cita anak-anak saat itu. Memang saya waktu lulus SMA itu saya pernah mengikuti seleksi pilot. Dulu ada di Curug di Tangerang, Curug. Tapi gagal ya. Tapi gagal. Ya mungkin bukan jodohnya kali ya. Iya, tapi dan sekarang juga sekarang juga pilot tapi pilot untuk di apa istilahnya di dunia rumah tangga. Amin.
Oke, Adi. Karena sebenarnya sih Adi pengennya saya ngobrol bareng di langsung studio gitu kan, sambil apa istilahnya Iya, ngopi atau gimana biar akrab. Ya, mudah-mudahan baik, baik. masa-masa pandemi Amin, cepat amin. selesai. Kan. Semoga bisa segera ke sana ya. Kan Rencana sekarang kapan juga ini? pandemi sudah. Kenapa? Rencana kapan nih? Setelah mendapatkan yang dikagumi. Saya tuh ada satu lagu lagi, Kang. Lagu Satu kelima. lagi. Sudah rilis juga di YouTube, tapi untuk audionya belum ya, di Spotify itu belum. Nanti setelah lagu ini. Jadi lagu itu lagu tentang perasaan saya yang terbahagia yang pernah saya rasakan. Jadi 3 bulan yang lalu saya baru saja menikah, dan lagu itu saya persembahkan sebagai lagu pernikahan saya. Waduh ya, bentar dulu Kak Adi ya. Benar. Saya lihat dari kontaknya itu udah itu pengantin baru. Saya belum ngucapin selamat menempuh hidup baru. Semoga jadi keluarga yang bahagia ya. Pokoknya semangat, gaskeun ya. Jangan lirik kanan, gaskeun pokoknya. Amin. Salam buat istri. Oke. Amin. Adi. Ya, siap. Kita mungkin karena terlalu panjang, karena kalau sebenarnya pengen panjang 1 jam 2 jam kita ngobrol gitu kan. Nah, apa yang diharapkan dari Adi dengan lagu-lagu Adi itu satu, yang keduanya sedikit menyanyikan dari lagu Pesona ya, dan terakhir mungkin bisa dipromosikan buat pendengar Radio El Mitra untuk akun sosmed dari Adi sendiri. Silakan. Ya, pesannya sih semoga yang tadi sudah saya sebutkan itu bisa sampai, lagu saya bisa diterima, itu harapannya. Lagunya bisa terus diputar, didengarkan di seluruh di semua digital music platform. Ada, boleh saya sebutkan ya? Boleh? Boleh. Ya, ada di YouTube saya, tinggal search aja Adi Abdurrahman, lalu search juga lagunya Pesona Adi Abdurrahman, nanti akan muncul. Lalu di Spotify, di Joox, di Apple Music, lalu ada di pokoknya banyak ya. Pokoknya di semuanya ada. Tinggal search aja di Google, muncul lagunya. Jadi semoga lagu saya ini bisa benar-benar diterima dan bisa mewakili perasaan yang sedang dirasakan oleh pendengar gitu ya. Oke, amin. Dan misalnya mungkin tadi kan ada pertanyaan dari Kang Nandre yang belum saya jawab. Kalau misalnya dalam situasi seperti ini, apa yang harus karya kan, intinya karya begitu. Jadi terus saja berkarya. Seperti saya kalau misalnya saya sedang menulis lagu, tiba-tiba stuck gitu, tidak ada lagi ide yang baru, coba buat sesuatu penyegaran, melakukan satu perjalanan atau mungkin melakukan hobi yang lebih menyenangkan. Setelah itu muncul kembali, terus lanjut. Nanti hasilnya nanti diserahkan saja. Nanti intinya kan hasil itu tidak akan berkhianat lah ya. Betul benar. Ya begitu ya, hasil tidak akan berkhianat ya. Seperti saya mungkin sekarang lagunya belum terlalu banyak didengar gitu ya. Nah, tapi saya tetap optimis ya bahwa ini nanti juga akan ada pasarnya yang lebih luas lagi. Jadi intinya optimis aja ke depannya. Terus berkarya, jangan takut untuk berkarya.